Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Abarwati Azharoh, mahasiswi Prodi D3 Kebidanan Semarang dengan nomor NIM P133424241200013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua hal. Yang pertama, sistem reproduksi wanita. Yang kedua, sistem limfatik. Di mana dalam subbab pertama, sistem reproduksi wanita, saya juga akan menjelaskan mengenai tiga hal. Yang pertama, fungsi organ-organ reproduksi wanita. Yang kedua, proses terjadinya kehamilan. Dan yang ketiga, proses reproduksi ASI dan pengeluaran ASI, di mana termasuk hormon yang terkait. Dan yang kedua, ada sistem limfatik. Di situ saya akan menjelaskan mengenai tiga hal. Yang pertama, macam-macam sel darah. Yang kedua, pembentukan sel darah dalam manusia. Yang ketiga, menjelaskan fungsi getah bening. Mari kita pelajari. Sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada alat genitalia luar wanita. Nah, ini gambarnya ya teman-teman. Organ eksterna dikenal sebagai vulva dan terdiri dari bagian-bagian berikut. Yang pertama, mons veneris atau mons pubis, sebuah bantalan lemak yang terletak di depan simifis pubis. Daerah ini ditutupi oleh bulu pada masa pubertas. Yang kedua, labia mayora atau bibir besar adalah dua lipatan tebal yang membentuk sisi vulva dan terdiri atas kulit dan lemak dan jaringan otot polos, pembuluh darah, dan serabut syaraf. Labia mayora panjangnya kira-kira 7,5 cm. Yang ketiga adalah labia minora atau bibir minor, adalah dua lipatan kulit di antara labia mayora. Lipatan ini tidak berambut tetapi mengandung kelenjar sebasea dan beberapa kelenjar keringan. Yang keempat, prepusium klitoris adalah pertemuan lipatan-lipatan labia minora di bawah klitoris. Yang kelima adalah frenulum, yaitu area lipatan di bawah klitoris. Selanjutnya adalah klitoris homolog dengan penis pada laki-laki, tetapi lebih kecil dan tidak memiliki mulut uretra. Klitoris terdiri dari dua crura atau akar, suatu batang atau badan, dan satu glans klitoris bundar yang banyak mengandung ujung saraf dan sangat sensitif. Batang klitoris mengandung dua corpora cavernosum yang tersusun dari jaringan erektil. Yang ketujuh, vestibula adalah area yang dikelilingi labia minora. Vestibula menutupi mulut uretra, mulut vagina, dan ductus kelenjar brotolin atau vestibular besar. Kelenjar ini mengeluarkan lendir dan salurannya keluar antara himen dan labia minora. Yang kedelapan, orificium uretra adalah jalur keluar urin dari kandung kemih. Tepi lateralnya mengandung ductus untuk dua kelenjar parauretral atau skene yang dianggap homolog dengan kelenjar prostat pada laki-laki. Yang kesembilan adalah mulut vagina, terletak di bawah orificium uretra. Himen atau selaput darah, suatu membran yang bentuk dan ukurannya bervariasi melingkari mulut vagina. Yang kesepuluh, perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit, terletak antara introitus vagina dan anus. Jaringan otot ini juga menopang rongga panggul dan menjaga panggul tetap pada tempatnya. Dan yang terakhir adalah vagina, merupakan saluran maskular elastik. Vagina mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai tempat pengeluaran cairan atau darah menstruasi, tempat penyaluran sperma pada saat berhubungan seks untuk masuk ke uterus dan merupakan tempat jalan lahir, serta
membantu mencegah infeksi karena suasana vagina yang asam. Selanjutnya adalah alat genitalia dalam wanita. Nah, ini gambarnya ya teman-teman. Mari kita bahas. Yang pertama ada serviks. Serviks adalah leher uterus. Bagian ini memiliki peran penting dalam melindungi uterus dari infeksi dan mengalami perubahan penting menjelang persalinan. Isthmus suatu lapisan jaringan yang tidak jelas batasnya dan membentuk segmen bawah uterus pada kehamilan, memisahkan korpus uterus dan serviks. Serviks memiliki panjang sekitar 2,5 cm dan terdiri atas serat kolagenosa sirkular yang padat. Serviks berbentuk gelendong dengan lubang atau ostium, susunan otot polos yang membentuk kontraksi atau penyempitan di bagian atas dan bawah. Yang kedua ada uterus. Uterus merupakan organ muskular berbentuk kantong seperti buah pir yang terletak di rongga pelvis antara kandung kemih dengan rektum. Posisi uterus normalnya antefleksi atau menekuk dan maju ke depan. Uterus terdiri dari dua bagian, yaitu badan atau korpus dan leher atau serviks. Pada bagian atas disebut fundus uteri dan berhubungan dengan tuba uteri atau tuba falopi. Pada bagian tepi samping uterus berhubungan dengan tuba falopi disebut kornu. Sedangkan pada bagian antara korpus uteri dengan serviks terdapat area yang menyempit disebut isthmus. Serviks uteri merupakan bagian bawah uterus panjangnya 2,5 cm, berbentuk silindris dan bagian bawahnya berhubungan dengan vagina. Dinding uterus terdiri dari bagian terluar serosa atau perimetrium, bagian tengah meometrium atau lapisan otot polos, dan bagian terdalam lapisan endometrium. Endometrium menjalani perubahan siklus selama menstruasi dan membentuk lokasi implantasi untuk ovum yang dibuahi. Endometrium tersusun dari dua lapisan, yaitu lapisan superficial dan lapisan basal atau stratum basalis. Yang ketiga terdapat tuba falopi, dapat disebut juga tuba uterina atau oviduk, merupakan saluran tempat ovum atau sel telur berjalan menuju uterus. Di tempat ini terjadi fertilisasi atau pembuahan antara sel telur dengan sperma. Terletak menggantung di antara ligamen uterus. Tuba falopi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, infundibulum merupakan bagian ujung tuba falopi dan pada bagian akhirnya berbentuk terompet dengan rumbai-rumbai yang disebut fimbiae. Yang kedua ada ampula, merupakan saluran yang panjang dari tuba falopi terletak antara infundibulum dengan isthmus. Isthmus merupakan lumen sempit di antara uterus dan ampula tuba falopi. Dan yang terakhir ada interstitialis, yaitu daerah ujung akhir dari jaringan otot uterus dengan isthmus. Fungsi tuba falopi adalah menangkap sel ovum, menyalurkan spermatozoa, dan tempat konsepsi, pertumbuhan dan perkembangan konsepsi sampai blastula. Yang keempat ada ovarium. Ovarium merupakan kelenjar yang berada di permukaan posterior ligamentum latum di dekat infundibulum. Terdiri dari 2 buah, berbentuk seperti almond, berwarna putih keruh. Ovarium dibungkus oleh peritoneum dan ditopang oleh ligamen mesovarium, ligamen latum, ligamen ovarica, dan ligamen infundibulum. Ovarium mempunyai fungsi utama memproduksi sel telur melalui proses oogenesis. Ovarium dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian korteks atau kulit dan bagian medula. Korteks merupakan lapisan terluar, terdiri dari stroma
dan folikel ovarian, yaitu unit fungsional pada ovarium yang sangat penting dalam proses oogenesis. Dan yang terakhir ada medula, terdiri dari stroma, pembuluh darah, limfatik, serabut saraf, serta otot polos. Selanjutnya adalah proses terjadinya kehamilan. Yuk kita pelajari. Setelah berhubungan intim, sekitar 300 juta sel sperma akan memasuki vagina. Akan tetapi, hanya ratusan sel sperma yang akan mencapai tuba falopi, yaitu tempat di mana sel telur berada. Dari ratusan sel sperma tersebut, hanya ada satu sperma yang berhasil bertemu dengan sel telur. Setelah sel telur dan sperma bertemu, proses pembuahan akan terjadi. Dalam waktu 24 jam setelah pembuahan terjadi, sel telur akan berubah menjadi zigot. Zigot inilah yang kemudian akan berkembang menjadi embrio atau bakal janin dan menempel di dinding rahim dalam waktu 5-10 hari setelah pembuahan. Selanjutnya adalah proses reproduksi ASI. Proses keluarnya air susu ibu atau ASI sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Unsur yang sangat berpengaruh dalam produksi ASI adalah hormonal, yaitu prolaktin dan oksitosin. Hormon prolaktin berperan dalam proses produksi ASI. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari berada di dalam otak yang berpengaruh terhadap berbagai fungsi fisiologis tubuh. Prosesnya saat ibu menyusui, rangsangan sensorik akan dikirim ke otak, lalu direspon oleh otak dengan mengeluarkan hormon prolaktin yang akan kembali menuju payudara melalui aliran darah, serta merangsang sel-sel pembuat ASI untuk memproduksi ASI. Nah, jumlah hormon prolaktin yang diproduksi oleh pituitari dipengaruhi oleh jumlah nutrisi yang dikonsumsi ibu. Selain itu juga dipengaruhi oleh frekuensi hisapan bayi. Semakin sering frekuensinya, maka hormon yang diproduksi pun semakin banyak. Hormon lain yang terkait pada proses keluarnya ASI adalah oksitosin. Hormon ini berperan untuk merangsang keluarnya ASI. Dalam istilah lain, hormon oksitosin sering pula disebut hormon cinta. Pasalnya dipengaruhi oleh suasana hati sang ibu. Prosesnya, rangsangan dari isapan bayi saat menyusu akan diteruskan menuju hipotalamus yang memproduksi hormon oksitosin. Selanjutnya, hormon oksitosin akan memacu otot-otot halus di sekitar sel-sel pembuat ASI untuk mengeluarkan ASI. Otot-otot tersebut akan berkontraksi dan mengeluarkan ASI. Pembahasan kita yang terakhir adalah sistem limfatik. Yang pertama ada macam-macam sel darah. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah yang semuanya beredar di seluruh tubuh. Sel-sel darah ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Jadi secara keseluruhan komponen darah manusia terdiri atas 4 macam, meliputi plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Semua komponen memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang mendukung kerja darah dalam tubuh. Yang pertama akan kita bahas adalah plasma. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Plasma darah mengisi sekitar 55-60% dari volume darah dalam tubuh. Dan yang kedua adalah sel darah merah. Jika sel darah merah menyumbang sekitar 55-60%, maka sel darah mengisi sisanya, yakni kurang lebih sekitar 40-45%. Yang ketiga adalah sel darah putih atau leukosit.
Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit. Meski begitu, sel darah putih mengemban tugas yang tidak main-main, yakni melawan infeksi atau virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan berbagai penyakit. Dan yang terakhir adalah trombosit. Sedikit berbeda dengan sel darah putih dan merah, trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan sebuah fragmen sel berukuran kecil. Trombosit memiliki peran penting proses pembukaan darah saat tubuh kita terluka. Selanjutnya adalah pembentukan sel darah merah, yaitu hematopoiesis. Pembentukan dari sel darah merah terjadi pada kantong kuning telur, kemudian ke hati, dan terakhir ke sumsum tulang. Pada orang dewasa, proses ini terjadi di sumsum tulang dan jaringan limfa. Hematopoiesis adalah proses yang kompleks dan dinamis. Hematopoiesis terjadi pembelahan dan menjadi sel matang. Pembentukan darah dimulai dari sel induk, yaitu disebut stem cell. Sel induk mengalami diferensiasi menjadi dua bagian, yaitu seri myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Pembentukan sel dibagi 4 bagian, yaitu sel induk myeloid, sel seri meioblast, sel seri monoblast, dan sel induk limfoid. Nah, ini adalah proses pembentukan darah. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang fungsi getah bening. Peredaran getah bening atau limfa. Getah bening atau limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari kapiler dan dialirkan oleh pembuluh limfa. Dan 3 fungsi getah bening atau limfa adalah yang pertama, mengambil kelebihan cairan di dalam jaringan dan mengirimkannya ke darah. Yang kedua, mengabsorpsi lemak dan asam laktat di usus halus dan mengangkutnya ke darah. Dan yang terakhir, membantu mempertahankan tubuh dari penyakit, yaitu dengan melawan bibit penyakit yang masuk, menyaring racun yang dihasilkan oleh bibit penyakit tersebut, serta membentuk antibodi. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.